والسلام عليك أتقى الآت. اللهم صل على سيدنا محمد وأشرف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bersyukur kepada Allah sebab malam hari ini kita kembali berkumpul di Masjid Al-Khairiyah dalam kajian rutin kita, kajian fikih kitab Sabiqatul Najah, kitab dasar-dasar hukum fikih. Maka alhamdulillah kalau kita diizinkan Allah untuk takdirkan Allah untuk ngaji. Alhamdulillah. Dan semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berada di dalam mencari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga anak-anak kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ngajinya tambah pintar, semoga bermanfaat sampai akhirat. Semoga yang sakit disihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang berhalangan hadir bisa live ya di masjid tersebut. Alhamdulillah. Live Al-Khairiyah, ayo diumumin ke teman-temannya, ke bapak-bapaknya, ke ibu-ibunya. Setiap malam Rabu kita ngaji, karena ilmu itu seperti cahaya. Ilmu seperti cahaya. Masjid ini kalau seandainya lampunya dimatiin semua kelihatan nggak? Kelihatan. Warna bajunya warna pink, warna biru kalau dimatiin kelihatan gelap semuanya. Nah, ilmu malam ini yang kita belajar itu diibaratkan seperti cahaya. Oh, bisa dibayangkan kalau kita tidak ada cahaya tersebut. Alhamdulillah ini. Nggak enak orang waktu mandi, enak nggak nyaman. Mau apa nggak enak karena lampunya mati. Mau nonton TV ada, bisa nggak kalau lampu mati? Bisa nggak deh? Kalau mau nonton TV lampu mati, nyala nggak TV-nya? Makanya nggak enak. Makanya ketika nanti disampaikan kajian fikih, maka dengerin
tentang fardunya mandi besar. Kalau udah balik, maka di situ diwajibkan mandi besar. Kalau kemarin perkara-perkara yang menyebabkan mandi besar, ya perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar ada 6. Secara ringkas, masuknya ujung kemaluan laki-laki ke perempuan yang pertama. Kemudian yang kedua, keluarnya mani dari balas. Kemudian yang ketiga, wanita ini haid. Kemudian nifas, darah setelah melahirkan. Kemudian yang kelima, melahirkan. Jadi ketika lahir mau keluar darah nifas atau enggak, kalau lahir wajib mandi. Kemudian yang terakhir, meninggal. Tapi kalau yang Nabi yang mandi bukan yang ayahnya, tapi orang kewajiban yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Mana bisa yang mati bisa mandi sendiri kan? Bisa kan? Bisa. Lari nantinya. Kalau kemarin ini kita tahu perkara yang mewajibkan mandi. Nah sekarang masuk pembahasan kewajiban ketika orang itu mandi. Apa aja yang harus dikerjain? Fardunya ada 2. Bagian daripada mandi yang tidak akan sempurna kecuali bagian tersebut disertakan, maka itu hukumnya wajib. Yang pertama, niat. Apa? Niat. Nah, bagian fardu wudu ya, fardu mandi yang pertama yaitu niat. Kapan dikatakan kewajiban niat? Inda qasdi awal juz'i minal badan. Nah, prosesnya niat itu ketika pertama kali air menyentuh di badan. Gimana? Ketika pertama kali airnya menyentuh di dan ngambil cibuk nih, coba lihat. Ngambil cibuk, kayu, kemudian diguyurin. Nanti caranya mandi, sunah-sunahnya ada nih. Ketika kayu udah nempel ke badan manapun, mau kepala dulu, mau tangan dulu, mau kaki dulu, mau perut dulu, mau belakang dulu, pokoknya pertama kali air menyentuh badan, di situ langsung disertakan niatnya. Paham? Nah itu caranya yang pertama, niat. Tapi letaknya dia gimana? Ketika gayung mulai diguyurkan ke badan, di situ langsung niat. Fayak bil junub, maka niatlah bagi orang yang janabah, yang mandi besar. Yang pertama niatnya boleh nawaitu raf'al janabah. Apa? Nawaitu raf'al janabah. Diulangi lagi. Nawaitu janabah. Diulangi lagi. Nawaitu janabah. Nih, saya niat mandi mengangkat hadas besar. Nah, ini niatnya mau nawaitu al-janabah bisa, atau nawaitu haid. Kalau bagi yang harus ada niat. Nah, niatnya ketika membasuh badan sebagiannya tadi. Niatnya di mana? Di dalam hati. Nawaitu raf'al hadatsil haid. Oh, boleh niatnya bagi yang perempuan seperti itu. Atau kalau yang nifas, nawaitu raf'al hadatsil nifas bisa. Ya, itu secara syariat. Kalau lain bagaimana? Nawaitu raf'al hadatsil wiladah. Hadatsil wiladah.
Kalau bahasa Indonesianya, saya niat mengangkat hadas setelah melahirkan, boleh. Saya niat mengangkat hadas head, bisa. Tapi kalau bahasa Arabnya, nawaitu raf'al hadatsil wiladah, boleh itu. Paham? Paham ya? Kalau yang mandi, boleh dia cukup mengatakan saya niat mengangkat hadas besar, atau nawaitu raf'al hadatsin akbar. Kalau bahasa Arabnya nawaitu raf'al hadatsin akbar, atau nawaitu raf'al hadath la niyatal ghusl wa taharah fakat. Maka jangan niat saya niat mandi, nggak bisa. Jangan cuma gitu aja, tapi disebutin mandi apa nih? Mandi besar, sebutin di situ. Nah, ini perkara ketika kita niat. Wa tajibu ala man bi salasul mani niyatun nahwil istibahah. Tapi berbeda, itu yang normal. Kalau beda kadang-kadang ada orang yang tidak normal. Normalnya keluar mani karena penyakit terus-terusan. Itu disebut mani. Gak tahu kenapa. Tapi niatnya bagaimana? Kalau keluarnya mani terus-terusan, niatnya sama nggak beda. Niatnya nawaitu rafa'a istibaha lissolat. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat mandi untuk diperbolehkan sholat. Apa artinya? Saya niat untuk diperbolehkan sholat. Jadinya gak akan hadas, karena dia satu penyakit keluar mani. Sama ketika dia keluarin air kencing terus menerus. Ya, kalau keluar air kencing terus menerus, di situ namanya penyakit salisul bol, keluar kencing nggak berhenti. Nah, makanya niatnya beda. Kalau normal aja. Normal, saya cukup niat hadas besar dan saya niat mengangkat hadas dan bisa. Saya mengangkat hadas haid bisa, mengangkat hadas nifas bisa, mengangkat hadas bidadah melahirkan boleh. Kalau normal tadi itu gambaran cara fardu. Yang pertama niat. Kewajiban yang kedua, takmimul badani bil ma', meratakan badan dengan air. Yang namanya badan masih mulai ujung rambut sampai ujung, mulai mana? Ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi menurut secara asalnya dikatakan bahwasanya masih warasi najasah selain kepala. Jadi selain kepala itu dinamakan badan. Tapi yang dimaksud di sini semuanya, kepala, tangan, semuanya. Maka maknanya sesungguhnya yang kedua dari fardunya mandi yaitu isti'abu jami'ul badan bil ma', meratakan air, meratakan badan dengan air. Ya, basyarat kulitnya kan ada nih, diratain harus kena semuanya. Kemudian kuku, nih kuku di dalam nih, kalau nanti diperhatiin kuku-kukunya itu diperhatiin. Kalau ada orang bersih
rambutnya, rambut dalam bagian dohir maupun batin, bagian dalam maupun bagian luar harus kena semua air, walaupun tebal. Nah ini yang repot, yang gimbal. Ada kelihatan nggak rambutnya tebal? Nah ini kalau tak masuk ke dalam repot ya. Kan itu kalau gimbal kan susah ya. Wa ma qala min anfil majduh, semuanya bagian ini bawah hidung. Kalau bagian kepala bawah hidung nyata cuma air utama lewat aja, tapi bagian ini kena, sini kena semua. Maupun hidung terpotong misalnya, bagian luarnya harus kena. Ini yang perlu diperhatikan ya. Atau kulit yang tumbuh di atasnya kulit, ini harus kena juga. Atau wasyukukin yang bahwa pecahan kaki, pecah-pecah, kakinya pecah-pecah, masuk juga air, kena air, mandi besar atau mandi es, kena air. Biasanya kalau pecah-pecah kan kotor ya, bersih dulu, tapi nggak sampai bagian ke dagingnya kan. Nah itu. Kemudian nih bagi yang belum sunat, belum sunat tapi yang sudah balik, kalau mandi besar itu maaf ujung daripada kulit yang belum dihitam itu wajib dibasuh bagian dalamnya, wajib. Makanya anak-anak sebelum balik harus disunat supaya gak repot kalau udah balik, repot nanti mandinya. Sebabnya kulit yang bagian tertutup yang paling ujung harus terkena air. Nah di sini Islam ajarkan kebersihan. Ya, kewajibannya di sini ya. Karena itu termasuk juga sesuatu yang wajib terkena air ketika mandi. Nah, kalau perempuan bagaimana nih? Ya sekali lagi perempuan ini bukan jorok. Kalau perempuan yang terlihat di kemaluannya yang masih gadis ketika duduk, tapi bukan bagian dalam. Ketika duduk terlihat, maka itu yang wajib dibasuh, bukan sampai bagian dalam. Wajib untuk memotong kuku jika air tidak sampai di bagian dalamnya, kecuali air bisa nyampe ke dalam maka nggak usah dipotong. Tapi jika tak bisa masuk, maka wajib untuk dipotong kukunya. Ya, semuanya tadi yang terkena, yang baik kulitnya, rambutnya gimbal, kepang misalnya rambutnya, bagian dalam, bagian luar harus kena air semuanya. Nah, makanya hati-hati kalau pas mandi besar. Nih tip biasanya habis nulis pakai tip masih nempel, tip bisa masuk ke air di dalamnya, nggak bisa, kehalangan tip masuk ke dalam, makanya dibersihin dulu tip-nya. Perkara-perkara yang mencegah air nanti ada juga. Nah ini nyambung nanti setelahnya ini, insya Allah kita akan bahas. Nah ini perkara-perkara mandi yang wajibnya ada berapa tadi berarti? Oh, fardunya
dia mau kulit, mau rambut, mau apapun juga wajib untuk dibasuh. Tentunya mulut cuma dua. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya yang paling bagus nih. Sunnah-sunnah mandi harus kerjain. Sunnahnya mandi banyak. Yang pertama berdiri, mandi disunahkan berdiri. Kalau mau duduk bagaimana ya nggak apa-apa. Tapi kalau berdiri, kenapa sih perlu disunahkan berdiri? Supaya lipatan kakinya enggak aman karena air nanti. Kalau duduk akhirnya otomatis si kaki akan kelipat gitu. Jadi airnya akan masuk dan kelipatan. Kalau berdiri merata insya Allah dari atas ke bawah. Sunnah yang pertama. Kemudian istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Mandi disunahkan menghadap ke arah kiblat. Sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, sebelum mandi wudu. Seperti biasa kalau mau sholat wudu, ya seperti umumnya pakai siwak, baca basmalah dan mandi kalau di kamar mandi. Kalau wudunya di luar bagaimana? Nggak apa-apa. Wudu dulu secara sempurna. Walaupun wudunya nggak bisa menghilangkan hadas. Artinya nanti ketika dia mandi kemudian batal dia perkara yang batal maka tetap dia harus wudu lagi. Wudunya nggak bisa mengangkat hadas, tapi di situ tetap disunahkan sebelum mandi besar disunahkan wudu terlebih dahulu. Yang keempat, membaca basmalah. Kalau di dalam kamar mandi baca bismillahnya dan mandi aja. Jangan kencang, cukup di dalam mandi. Sunnah yang kelima. Nah, ini bagi yang nemu. Ta'abbudul ma'atif, memperhatikan lipatan-lipatan badan. Wajib sebetulnya ya. Ya kalau temukan lipatan perutnya ya. Lipatnya ada berapa tingkat kalau ada 3 tingkat ya. Semakin gemuk 4 tingkat, bukan sispek gitu ya. Tapi memang murni ya. Itu lemak yang murni perutnya dia. Tangannya lipatan-lipatan ketiak. Nah ini hati-hati kalau mandi ketiaknya diangkat, diguyur pakai air. Kemudian bawah kaki, bagian bawah hidung diperhatiin aja salah-salah yang susah untuk dijangkau sama air, maka itu diperhatiin. Hukumnya sunnah itu memperhatiin. Tapi kalau lurus sih aman ya. Paling lipatan-lipatan pulang. Nah, sunnah yang berikutnya gosok. Mandi sambil gosok badannya. So, itu hukumnya sunnah ada pahala lagi kata jadi supaya merata. Sunnah yang berikutnya 3 kali. 3 kali gimana? Caranya nanti akan ketemu. Sunnah yang berikutnya tertib mengerjakan mandi. Contohnya bagaimana? Hendaknya membasuh kedua telapak tangan dulu. Ini sunnahnya. Sebelum mandi membasuh kedua telapak tangan. Thummal farj wa ma hawalaih. Kemudian kemaluannya dulu dibasuh dan sekitarnya. Sunnah ini. Thumma yatamadmada, berkumur 3 kali. Sunnahnya 3 kali berkumur. Istinsak, memasukkan air di dalam hidung 3 kali. Kemudian wudu
wudunya secara sempurna ini urutannya. Niat tetapnya saya niat raf'al hadadil asghar walaupun tidak terangkat. Kemudian perhatikan lipatan tubuh. Thumma yuridul ma'al ras. Nah ini caranya nanti yang pertama. Ayo yang berarti sebentar. Nih kalau nanti kalau sudah balik sudah hafal jadinya. Nih cek. Nih ambil kayu. Bagian yang pertama kepala dulu. Kepala geratain semuanya. Kemudian thumma ala akbal minal syiqil ayman. Bagian depan tubuh bagian kanan. Mulai dari pada leher sampai kaki bagian depan yang kanan diguyur 3 kali. Udah beres 3 kali, kemudian belakang sebelah kanan diguyur 3 kali. Habis depan kanan, kemudian belakang sebelah kanan, punggungnya dia bagian kanan 3 kali sempurna. Kemudian pindah punggung bagian kiri, depan sebelah kiri, guyur dulu sempurna. Belakang punggung sebelah kiri 3 kali sempurna. Nah ini cara-caranya ketika dia mau melakukan aturan mandi besar sama bagian haid ataupun yang jenazah mandi besar. Selain ada sunnah-sunnahnya wudu, ada juga makruh ketika dalam keadaan junub atau mandi besar. Makruhnya apa aja, Beb? Yang pertama tidur sebelum wudu. Jenazah tidur sebelum wudu itu hukumnya makruh. Ini biasanya enak-enaknya itu. Ya kalau habis mandi besar keluar mandi enak-enaknya mau tidur. Tapi hukumnya makruh lah. Sebelum wudu, kalau udah wudu hilang makruhnya. Dan membasuh bagian kemaluan. Jadi sebelum tidur wudu dan membasuh bagian daripada kemaluan dibersihin. Sama juga suci dari haid itu, suci dari haid, bersih, tidur makruh selama sebelum mandi. Nifas sama juga, kecuali di dalam jima. Nah ini ibu, kecuali ibu bersih dari haid, harus hukumnya wajib mandi terlebih dahulu sebelum berhubungan sama suaminya. Bersih haidnya, tak keluar darah lagi, kemudian dia pemalas mandi dan mau berhubungan dengan suaminya, hukumnya haram. Maka wajib mandi terlebih dahulu. Yang kedua, haram hukumnya seorang laki-laki yang kemaluannya mutanajis berhubungan. Nah ini perkara-perkara makruh dan sekaligus perkara-perkara yang menyebabkan hukumnya makruh dan haram cuma satu tadi, yaitu ketika seorang wanita yang bersih dari badannya dan kemudian dia berhubungan dengan suaminya wajib mandi terlebih dahulu, sama diatur seperti haid usianya. Itu ada makruh-makruhnya wudu. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan sedikit syaratnya yang penting ya. Syarat-syarat sahnya wudu, sekaligus kalau mau mandi besar, sekaligus kalau mau mandi nifas dan melahirkan. Syarat-syarat ini
atau dengan fardu beda. Kalau fardu bagian pekerjaannya, kalau salat sesuatu yang harus dikerjakan tapi sebelum pekerjaan ibadahnya. Artinya salat ini harus dikerjakan sebelum dia mengerjakan mandi, sebelum dia mengerjakan wudu. Ada berapa syarat-syaratnya wudu dan mandi? 10. Ada berapa? Asyaratul 10. Jika berkurang satu, nggak sah mandinya, nggak sah wudunya. Ada 10 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, Islam. Apa? Islam. Sesungguhnya syarat yang pertama untuk keabsahan wudu sekaligus mandi besar, syaratnya orang itu harus beragama Islam. Pengen wuduan, kamu agama kamu apa? Saya belum masuk Islam. Kristen misalnya, udah misalnya mau wudu ikut-ikutan, nggak bisa, nggak sah wudunya. Syaratnya harus Islam, maka nggak sah wudunya orang kafir. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena wudu karena niat itu butuh perkara ibadah dan itu butuh Islam. Karena seorang yang berwudu itu harus syaratnya harus Islam, perkara ibadah soalnya. Ya. Ada pengecualian tadi. Kafir perempuan, tapi kafir perempuannya yang mengikuti ajaran kitab Injil murni. Kafir perempuan yang dia mandi, tujuannya apa? Tujuannya supaya halal bagi suami muslim. Ini boleh mandi haid ya misalnya untuk bisa halal kembali berhubungan dengan suaminya yang muslim. Nah ini pengecualiannya. Selain itu nggak boleh. Harus salahnya Islam. Kemudian yang kedua tamyiz. Ini bagi yang anak-anak, tamyiz syaratnya kalau mau wudu anak kecil yang sudah tamyiz. Apa sih tamyiz itu? Yang pertama, anjal amal hitam, diajak bicara nyambung. Diajak bicaranya nyambung. Kelas berapa? Kelas 5. Rumahnya di mana? Oh, nyambung, berarti udah tamyiz. Rata-rata kelas berapa ini? Kelas paling kecil kelas berapa? Kelas 3. Nyambung diajak ngomong juga udah paham. Umur berapa? Kelas 3 umur berapa? Kelas 3? Ya. Kelas 4. Nah, yang kelas 3 yang mana? Oh, umur berapa sekarang? Umur 10. Masa 9? Masa sih? 9 ya? Oh ya 9 ya? 9 ya, betul 9. Yang kelas 1 ada kelas 1? Kelas 1 SD? Nggak ada. Minimal kelas 1 coba punya adik kelas 1 itu udah paham ini diajak ngomong. Nah, biasanya di bawah kelas 1 udah mulai nggak nyambung, ya. Udah mulai nggak nyambung, diajak bicara udah nggak nyambung, jawabnya kemana-mana. Ini belum tamyiz. Ini yang biasanya dipakai sama ulama. Bisa makan sendiri nggak? Atau disuapin? Makan sendiri, syaratnya tamyiz. Berarti boleh udah berwudu, sah wudunya.
Cebok sendiri nggak? Cebok sendiri. Umur 7 tahun udah mulai bisa cebok sendiri. Nah, bisa bedain kanan sama kiri, bisa bedain nggak? Tangan kanan mana? Oh, udah bisa bedain tangan kanan sama tangan kiri, udah tangkis. Bisa bedain kalau zaman dulu Nabi Musa bedain apa? Bedain bara api dengan kurma. Ambil bab tangkis ini di zaman Nabi Musa. Mau ngambil beliau waktu itu mau ngambil bara api dan mau ngambil kurma, sama malaikat Jibril tangannya dilukis. Yang asalnya mau ngambil kurma nggak jadi karena ada Fir'aun. Kalau dia ngambil kurma maka akan dibunuh. Akhirnya sama malaikat Jibril tangannya dilukis, ngambil bara api dimakan. Nah ini kategori yang belum tamyiz, nggak bisa bedain mana bara api sama kurma. Maka bagi seorang anak tamyiz yang sudah mumayyiz, maka boleh dia berwudu sah wudunya. Kalau sah wudunya berwudu, maka boleh diajak sholat berjamaah karena wudunya sah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-wudu miftahus sholat. Wudu ini kuncinya kalau mau sholat. Kalau wudunya sah, sholatnya sah. Wassalat miftahul jannah. Sedangkan orang sholat itu istiqomah melaksanakan sholat, kuncinya masuk surga. Kalau mau masuk surga harus istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi sebelum melaksanakan sholat harus diperhatikan kuncinya dulu. Nah itu ya. Kecuali ada satu kecualian. Seorang anak kecil yang belum mumayyiz boleh dia berwudu. Salahnya ketika cuma mau tawaf. Anak kecil diwuduin belum mumayyiz, diajak tawaf sama orang tuanya sah. Kebanyakan ulama mengatakan sah wudunya anak kecil yang mau tawaf. Yang wuduin siapa? Ya, orang tuanya. Kalau dia sudah bisa wudu, pintar misalnya anak kecilnya, dia dianggap sah. Pengecualian di dalam masalah tawaf, selain itu tidak dianggap sah. Nah ini perkara-perkara syarat sebelum mengerjakan mandi besar, sama juga serat yang dibuat tamyiz. Kemudian wudu, sebelum wudu harus islam, kafir tidak sah. Kemudian mumayyiz, tamyiz. Yang ketiga, syaratnya an-nadharu 'anil haid wal nifas. Ini khusus untuk perempuan. Kalau wudu untuk mau mandi besar, syaratnya sebelum itu harus bersih dari haid dan nifas. Nah ini perkara-perkaranya. Kalau posisi masih haid kok wudu, bagaimana Beb? Saya masih haid Beb, tapi pengen wudu, nggak boleh. Karena wudu itu ibadah. Bermain-main dengan ibadah dosa hukumnya. Oh saya masih haid Beb, mau sholat deh, gimana? Nggak boleh. Udah bosan saya belum sholat, nggak boleh. Karena ibadah, karena sholat itu ibadah, maka hukumnya malah dosa, bukan malah dapat pahala, tapi malah dosa. Nah, berarti syaratnya kalau mau wudu, mau mandi besar, dicek dulu ibu, pentingnya ini. Benar, ayo kita lagi beres. Rame-rame dulu, ayo. Ibunya misalnya harus dicek dulu, oh ini kegiatannya udah bersih belum ya, dicek pakai
Ini penting banget. Kalau nggak ada keruhnya kapasnya, maka bersih. Kalau masih ada kuning atau coklat, berarti masih air. Cara mengetahuinya bagaimana? Sama warna kapas dengan yang udah dicek tadi, nggak ada perbedaan, maka itu dianggap bersih. Nah, kalau udah bersih, silakan mandi. Tapi kalau belum mandi dan kalau belum bersih, maka dilarang mandi atau berwudu. Nah, ini syarat yang ketiga seorang ketika kami mengerjakan wudu dan mandi. Dan insya Allah kita akan lanjutkan sisa, ada masih 4, 5, 6, 10 syarat-syaratnya ketika dia mau mengerjakan wudu atau mandi. Ada perkara berapa banyak? 10. Nah, sampai sini kalau mau ada yang menanyakan, dipersilakan. Jelas ya dari saya, dari ibu ada mungkin mudah-mudahan jadi pencerahan tentang bahwa ya macam-macam hukumnya, sunnahnya dan wajibnya. Baik, untuk persilakan barangkali adik-adik atau dari ibu yang mau bertanya, boleh dikasih waktu. Kepada pertanyaan bolehlah buat ibu mengaku. Apakah sholatnya sah apabila ada ibu-ibu yang belum mengerti hadas mengamalkan hadasnya atau melaksanakan pembersihan badannya dan hadas itu, apakah sah dengan ibadahnya? Maka sekali ibu sholatnya biar jelas. Sah enggak kalau seandainya belum mengerti mengamalkan amaliyah atau mengamalkan ibu sholatnya belum paham, sah enggak sholatnya, wudunya belum paham, terus bab sucinya belum paham, sholatnya ibadahnya sah atau enggak? Iya, kalau mungkin saya ulangi pertanyaannya tadi. Jadi maksudnya ibu, kita melakukan wudu belum paham caranya, itu sholatnya sah apa ibu? Hadas besarnya, dari hadas besarnya. Ada yang sana? Mic-nya ada nggak dia? Bidam yang nggak, emang ada nggak? Maaf. Iya betul nggak jelas, jadi nggak nanti bentar lagi kita nyambung. Iya. Nanti jawab apa? Jawab pertanyaan. Nah, udah.
sebetulnya bukan hanya mandi junub saja, semua perkara amalan ibadah kalau dia nggak mengerti syarat dan kewajiban apa yang harus dikerjain, maka ibadahnya dianggap nggak sah. Yang pertama, loh, tapi enaknya bagi orang yang sudah mengaji dan belum sampai babnya yang dipelajari, maka itu nggak dihitung dosa. Nah, makanya beruntung kalau orang yang sering ngaji. Kalau dia ngaji tapi belum sampai babnya, oh mungkin bulan depan, atau mungkin 2 bulan lagi yang akan ketemu pembahasan itu, maka belum dianggap dosa karena dia berusaha mempelajari ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak dihitung. Tapi beda sama orang yang gak mau ngaji, dan gak mau mencari tahu hukum-hukumnya, maka tetap ditulis dosa. Udah dia dosa gak mau ngaji, dosa salah mengerjakan ibadah itu. Alhamdulillah ini. Ketika sekarang kita sudah paham, maka alhamdulillah. Berarti sudah mengerti cara-caranya mandi besar. Yang tadi kan sudah cuma 2 syarat mandi fardu kewajibannya dengan mandi besar, niat sama meratakan air dalam tubuh. Udah itu aja. Dan ibadah di dalam Islam tidak repot kok. Cuma kitanya aja yang kalah sama setan untuk melawan malesnya itu. Padahal ringan, enteng syariatnya Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi perlu belajar di sini ya, perlu belajar buat kita supaya kita ibadah kita usul sama Allah, maka belajarlah dalam ibadah. Karena ibadah tanpa itu la tuqbalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah minimal kita coba kewajiban, kita udah belajar, kita mendengarkan nasihat, insyaallah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi begitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bulan depan kita akan bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Umur kita diberkahi, sehat juga diberkahi. Semoga pertemuan yang kita lakukan membawa berkah bagi kita semua. Selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ibu bapak terima Allah sekalian, terima kasihnya sudah hadir, sudah duduk di bagian sini.